kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah. Saudara-saudaraku, ibadah pengiringan kita, kekristenan kita harus semakin dalam kenyataan cinta kepada Tuhan dan kenyataan pengiringan kita di dalam cinta kepada Tuhan itu harus semakin nyata sehingga benar-benar di dalam penderitaan sekalipun kita boleh tetap setia, kita boleh tetap mengasihi Dia, kita tetap cinta kepadanya. Inilah pembuktian kedewasaan rohani kita dan juga semakin bertambahnya kasih kita kepada Tuhan. Jadi pengiringan kita tidak hanya karena kita menerima banyak berkat secara jasmani, tapi yang lebih nyata kalau kita mengasihi Dia, mengikuti Dia dalam suasana yang berat, suasana penderitaan, maka itu pembuktian kita semakin mengasihi Dia. Di dalam surat Rasul Paulus 2 Timotius akan memperhatikan firman Tuhan ini. Dua Timotius pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara-saudaraku, inilah pergumulan hamba Tuhan, bukan hanya dalam perkataan, tapi harus semakin dalam satu kenyataan, tindakan, perbuatan, sehingga sidang jemaat juga harus mengikut, meneladani ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara-saudaraku, biar pengiringan kita tetap cinta tidak dihalangi oleh apapun. Seringkali kalau kerohanian itu belum masuk dalam kedewasaan rohani,
maka pengiringan kepada Tuhan dalam sengsara itu menjadi yang sangat ditakuti, dan itu menjadi sangat berat. Tapi kalau sudah benar-benar mengasihi, maka tidak ada perkara yang berat. Apapun yang terjadi, tetap cinta, tetap mengasihi Tuhan. Matius pasal 16 mulai ayat 21 dengan perikop di atas, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi syarat mengikut Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Petrus, walaupun dia dipilih menjadi murid dan juga nanti disebut rasul, tapi dalam perkembangan kerohaniannya dia takut sekali mengalami penderitaan secara fisik. Banyak orang mau mengikut Tuhan kalau Tuhan mengadakan mujizat, sakit sembuh, itu bagus, itu berkat. Kalau Yesus mengadakan mujizat, 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang. Kalau Tuhan berbuat mujizat, orang itu mengiring Dia begitu cepat. Tapi kalau Yesus memberitahukan tentang sengsaranya, jangankan orang banyak, murid-murid sendiri mereka ketakutan, mereka khawatir. Itu sebabnya biar kita semakin setia, semakin meningkat, sampai tidak ada yang memisahkan kita daripada Tuhan. Kita sudah banyak membaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ayat 35, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan? Saudaraku, disinilah pembuktian kedewasaan keteguhan kita mengiring Tuhan. Tidak khawatir dengan penindasan, tidak khawatir dengan kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau bedah. Supaya kita nanti mempunyai posisi dan kedudukan dalam kerajaan Tuhan. Saudaraku, hal penderitaan ini jangan yang menakutkan kita.
hal kesulitan ini jangan yang menghentikan ibadah kita, tapi harus kita semakin cinta sampai tidak ada yang memisahkan kita, sampai tidak ada yang memisahkan kita. Artinya tidak ada yang menghentikan kita beribadah untuk saat sekarang, mengasihi Dia, melayani Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pengiringan kita ini kepada Tuhan, maka mungkin belum langsung kepada penderitaan fisik, tapi baru peningkatan kepada firman yang selalu mengarahkan untuk lebih mengasihi Tuhan dari segalanya. Suatu waktu Tuhan mulai meningkatkan pengajarannya, tidak lagi hanya kepada keselamatan, tidak lagi hanya kepada berkat-berkat yang nyata di bumi ini, tapi untuk mulai menerima firman yang mulai mengajar mematikan keinginan daging. Maka banyak orang yang meninggalkan Yesus, bahkan murid-muridnya. Tapi sewaktu Yesus mengadakan mujizat, orang banyak mencari Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Banyak mencari Yesus di dalam, kalau Yesus mengadakan perkara-perkara yang nyata dalam hidup jasmani. Dan pengiringan yang sangat banyak saat ini di dalam tingkat kerohanian ini suka mengikuti Yesus kalau Tuhan mengadakan mujizat, pertolongan, walaupun itu kebutuhan, walaupun itu baik, tapi itu adalah awal. Nanti disaring. Mulai Yesus meningkatkan tentang firman yang untuk kekekalan, bukan hanya firman yang untuk kebutuhan yang nyata duniawi sekarang, tapi sudah mulai kepada kekekalan. Mulai banyak orang ya meninggalkan Tuhan. Tapi inilah yang Tuhan inginkan bagi kita, untuk kita tetap setia, untuk kita tetap cinta apapun yang terjadi. Sewaktu Yesus melihat mereka banyak datang, ayat 26,
Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi hanya jasmani ini yang merupakan ukuran. Yesus meningkatkan ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi manusia hanya melihat makanan yang sementara, tapi Tuhan tingkatkan bukan makanan yang sementara, tapi makanan yang akan melainkan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan yang mengarahkan kita sampai kepada hidup yang kekal. Ini harus menjadi pandangan pembuktian kedewasaan rohani. Kalau ini arahnya, maka pengiringan dan ibadahnya itu tidak akan mudah-mudah goyah hanya karena sesuatu, mungkin pesta makan daging, jagal, ya, sudah tidak beribadah. Mungkin sedikit angin, hujan, belum lagi hal yang besar-besar, ya, nanti pengiringannya sudah mulai goyah. Tapi ibadah dan pengiringan kita harus semakin tetap, dan di dalam kita berani, ya, ditingkatkan. Walaupun harus tetap cinta karena banyak perkara. Disitulah Tuhan sudah mulai melihat ada kedewasaan rohani itu bertumbuh dalam kita. Jadi murid-murid juga sempat terguncang hatinya waktu Yesus meningkatkan supaya hal-hal yang akan datang, yang melanjutkan kepada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ini ayat 65, lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Takut, saudaraku, mengiring Tuhan dalam pengorbanan. Padahal peningkatan dan kedewasaan dan kehidupan yang semakin diberkati Tuhan adalah pengiringan semakin berani dalam peningkatan firman, berani bertindak sampai di dalam hal yang tidak menyenangkan secara keinginan manusia, seperti Abraham. Itu sebabnya Yesus berkata, atau mulai 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku, banyak orang saat ini takut antikris. Sebenarnya antikris tidak bisa berbuat apa-apa kecuali iman manusia itu sudah runtuh. Nah, itu baru antikris gampang menetapkan
capnya. Tapi kalau kita tetap cinta, meningkat dalam melakukan firman, meningkat dalam ibadah kita, sampai tidak takut sengsara, Antikristus tidak bisa memberi cap kepada kita. Sebab cap antikristus itu hanya bisa dimeteraikan bagi mereka yang kurang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya sering kita sudah dengar dalam 1 Yohanes pasal 2 mulai 18, banyak sekarang antikris. Siapa mereka? Mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Di mana mereka? Sekarang juga di dalam tempat ibadah itu. Tapi mereka sangat dinyatakan karena mereka tidak bersama-sama dalam kesungguhan. Itu sebabnya Yesus menegur mereka, apakah kamu tidak pergi juga? Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ini harus menjadi kesukaan kita, dan ini yang harus menjadi pegangan kita, dan ini yang menjadi keteguhan kita kepada Tuhan. Kalau ini keteguhan kita, pengiringan kita, antikristus tidak bisa berbuat apa-apa. Malah dia takut, dia lari. Sekarang banyak orang kupas tentang tanda 666, kupas tentang antikris. Itu justru menakut-nakuti. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, antikris di bawah telapak kakiku, masa takut sama itu? Ngapain harus itu dibahas-bahas? Orang dia ibarat dia masih di bawah nyamuk, nyamuk masih bisa bikin gatal. Kalau antikris bikin gatal aja nggak bisa. Kalau iman kita benar, kasih kita benar, pengiringan kita benar. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Rasul Paulus berusaha untuk setia, berusaha untuk teguh, berusaha di dalam menjadi teladan, supaya pengiringan-pengiringan itu seperti pengiringannya, sehingga benar-benar 2 Timotius 3, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kiranya Tuhan tolong kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekarang ini banyak orang tidak mengarah kepada kebenaran ini, mengarah cari keuntungan. Sering sekali itu boleh terjadi. Dalam Yohanes pasal 2, Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah itu tempat jual beli, hanya cari keuntungan. Yesus usir orang-orang itu dari dalam. Rumahku bukan tempat untuk berjualan.
Itu sebabnya saudaraku, kita harus semakin teguh, kita semakin setia, dan ukurannya dalam 2 Timotius pasal 2 ini ayat 10. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi ukurannya bukan jika kita mengalami mujizat, pertolongan, semuanya, bukan. Tapi kalau kita berani menderita dengan Dia, sampai disebut jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia sampai di dalam kekekalan. Kita nyanyikan, Ku Tetap Cinta.